Demi narik kepercayaan asing lagi, BI udah rilis daftar saham dengan kepemilikan super terkonsentrasi atau High Shareholdings Concentration, disingkat HSC gitulah ya. Jadi saham-saham yang masuk kategori HSC ini adalah saham yang lebih dari 95% dikuasai oleh segelintir pihak doang. Jadi nggak benar-benar tersebar. Meskipun free floatnya udah lumayan tinggi. Misal kalau sekarang ada batasan 15%, free floatnya udah di atas 15% gitu ya. Itu free floatnya udah di atas 15%, tapi ternyata kepemilikannya masih dikuasai oleh segelintir pihak doang. Itulah kurang lebih ya. Sementara ini baru ada 9 saham yang udah dapat stempel HSC itu, dan bisa banget ini nanti nambah pesertanya tuh. AGI, DSSA, Brand diantaranya ya, itu udah kejaring masuk kategori HSC. Dan hari ini langsung merah di jam pembukaan. Jam pembukaan dia langsung 3 saham yang tadi disebut tuh langsung drop gitu ya. Pertanyaannya adalah, ya udah tinggalin aja dulu saham-saham yang masuk ke atau dapat stempel HSC ini nih, atau masih bisa kali ya diikutin price actionnya gitu ya. Kita akan bahas dari sisi teknikalnya, di mana aja level-level yang perlu diperhatikan, terutama buat kalian yang lagi ada barangnya nih ya. Jadi pantaunya di mana aja level-level yang perlu diperhatikan. Jadi terutama di saham-saham, di ketiga saham yang tadi disebut. Tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Fitrago Sekuritas. Sebelum saya mulai bahas IHSG-nya, mau info dulu kalau hari Sabtu tanggal 11 ya. Ya, tanggal 11 April 2026 kami ada bimbel cuan yang temanya ya gimana caranya kita bisa tradingnya itu dari yang tadinya mungkin asal-asalan, entah itu enternya, size-nya dan segala macamnya, itu bisa jadi tersistem gitu ya. Ada sistem, ada bisa jadi lebih sistematis gitu, tercatat, terstruktur dan terbukukan ya, bisa dengan rapi lah nanti ya. Bisa punya sistem trading yang fit dengan masing-masing. Nah, link bimbel cuannya ada di bawah, di deskripsi di bawah. Daftar aja. Bimbel cuannya jam 9.00 sampai jam 10.00 gratis. Jadi buruan daftar aja ya. Itu dulu aja infonya. Lanjut ke IHSG. Hari ini IHSG ditutup di level 6989.43, melemah 0,5%. Tadinya sih sempat turun sampai ke 6934.89. Cuman meskipun ini tutupannya agak membal ya dibandingkan dengan tadi terendahnya, tetap gak enak sih karena tutupannya di bawah 7000 ini. Jadi memperbesar peluang IHSG untuk lanjut ke bawah 6900-an atau malah mungkin ngetes 6700-an gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan membal. Dan membalnya juga kalau ini pengen bagus harus berhasil ke atas 7300 sih ya. Intinya sih sekarang ini, terutama buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, jangan lupa diterapkan strategi antisipasinya. Mau pakai trailing stop loss, take profit dipasang gitu ya, atau mau dipantengin, yang penting nggak telat jualan gitu ya. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau saya bahas. Di antaranya yang pertama ada Bumi. Iya, Bumi. Karena tadi pagi juga Bumi sempat kita bahas ya waktu live trade pagi di sekitar 238. Di sinilah, area inilah. Itu kalau belum punya barang boleh beli untuk fast trade. Kemudian sempat naik ke 250, 248. Setidaknya kalau cuma buat fast trade sih bisa exit atau bisa dijual dalam posisi profit atau cuan. Paling enggak di penutupan hari ini juga masih ada cuannya. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut. Jangan lupa pasang trailing stop aja buat yang masih ada barang, dan ya floating profit ya tentunya ya. Trailing stop sebawah-bawahnya pasang 224, karena waktu itu saya ingat pernah spill Bumi waktu masih di 210 itu ya, setidaknya 210 di spill sini nih, ingat saya low-nya 205 benar sini. Oke.
kayak gitu ya. Happy cuan bumi. Kemudian berikutnya ada Fore. Tadi juga waktu live trade sesi 1, tepatnya sih agak siangan udah. Di jam setengah 11 kalau nggak salah sih ya. Sekitar sinilah 7.25 7.30 ya. Dan ternyata tutup di 8.05. Saya nggak expect arah sih, karena tadi nggak expect hari ini Fore sampai arah, karena tadi cuman buat fast trade doang. Toh naik sampai 7.50 pun itu juga udah lumayan ya. Buat yang udah jualan ya happy cuan di berapapun jualannya, di atas 725 730 ya happy cuan. Buat yang masih ada barang ya pasang trailing stop dulu lah ya. Seenggak-enggaknya pasang trailing stopnya biar nggak terlalu banyak hilangnya. Kalau kempes ya di 760 lah. Itu ya happy cuan Fore. Yang ketiga ayam. Nasi ayam ini sebenarnya saham yang masuk dalam list stock ideas seingat saya tanggal ini dah, tanggal 31 Maret. Belinya di 300, 31 Maret tutup di 294. Jadi harusnya udah punya barang. Dan hari ini tadi sempat naik sampai ke 320, kemudian seperti diingetin buat yang masih ada barang, pasang trailing stopnya di 310. Kejual sih. Misalnya tadi udah pasang di 310 sih kejual ya. Buat yang masih ada barang dan masih mau hold, pokoknya saya hold aja dulu ya. Ya udah, berarti stop lossnya di bawah 280. Buat yang udah kejual, happy cuan. Itu ya, si ayam. Next, stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama Asri. Ngantri 128. Asrinya belum dapat barang sih, kalau belinya atau pasang ordernya itu tadi pagi sebelum market buka atau kemarin setelah market tutup di pekan lalu gitu ya. Ya, belum dapat karena lo hari ini baru lo hari ini 128 ding. Ya, entahlah ada mungkin ada yang belum dapat karena di toil doang ini sepertinya sih ya. Itulah. Yang masih belum dapat dan masih minat ngantri 128 silakan. Atau bagi 2 128 dan 124 itu stop loss di bawah 121 tutupannya. Target TP1 masih di 142 gitu ya. Yang kedua ada Dewa. Dewanya ngantri nih. Dewanya ngantri 40 438. Belum dapat juga karena Luhani hari ini baru 462. Jadi sementara saya pilih ngantri dulu, atau besok kalau berhasil breakout 505 mau nabrak ya silahkan aja. Dipantau juga ini buat bekal fast trade besok ya si Dewa. Next ada IATA. IATA masih sama strateginya seperti yang kemarin. Kemarin juga strateginya ngantri di 70 belum dapat juga karena luar ini baru 72. Ya antriin lagi aja buat yang masih minat. IATA di 70 dan 66 itu boleh. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 63 dan target TP1 ada di 86 itu ya. Next kita bahas 3 saham yang kena stempel HSC yang juga jadi pemberat IHSG khususnya hari ini nih. Pertama brand. Sebenarnya udah beberapa kali atau udah pernah lah kita bahas ya. Konteksnya sih saham-saham Konglo. Kita waktu itu bahas saham-saham Konglo di grupnya Pak PP gitu ya. Di dalamnya ada brand juga. Dan bener memang hari ini brand tadi waktu jam pembukaan itu langsung buka di 4510, dengan kemarin tutup di 4800 gap down, turun sempat sampai ke 4140 dan tutup 4360, melemah 9,2% dibandingkan penutupan kemarin. Kalau tanggung jawab pertanyaan yang tadi, apakah ya udah tinggalin aja atau bisa kali masih diincer gitu ya. Ternyata hari ini brand ada nego lumayan gede ngomong ya, satu T lebih 1,5 triliun 3,5 juta lot tadi kejadian, paling banyak di harga 4510 itu ya, 3,5 juta lotnya. Oke. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikal, brand udah nggak enak memang setelah semenjak si brand turun apalagi berhasil breakdown 7800. Dan ya kita udah mention berkali-kali ini lagi jalan turun waktu itu ya. Dan ternyata di sebelah kirinya itu ada setup yang masih bisa dipakai kalau kita perhatiin. Kenapa masih bisa dipakai? Karena 4170 itu belum di breakdown. Tadi ditembus sih low-nya 4140 tapi tutupan 4360 ya. Jadi buat yang masih penasaran banget sama brand,
stop lossnya ya di bawah 4170 lah ya, apalagi kalau tutup di bawah low hari ini 4140. Saya pribadi lebih pilih tunggu mereda dulu ini, karena ya bisa dibilang momentum turunnya sejak beberapa bulan yang lalu ini kencang sekali nih ya, apalagi hari ini malah melemah 9,2% kan. RSI bikin low baru lagi tuh di bawah 30, low-nya levelnya 17. Ada kemungkinan rebound memang, dan kalau ada yang udah beli, mungkin ya ada yang udah beli karena tadi ngelihat wah brand ada perlawanan nih, kemudian beli. Besok jangan lupa di TP-TP, apalagi kalau sampai ngetes area-area gap ini nih ya, 4800, 4600 sampai 4800 itu masih sangat memungkinkan jadi area TP. Kecuali naik ke atas 5650 sih. Ini ada satu tanda kalau downtrend minornya udah selesai, ada peluang rebound lebih tinggi ya, mungkin ngetes 6200-an ini ya, gap di atasnya sedikit lagi gitu lah. Gap di atasnya ya, gap di atas 5,5 itu. Kemudian yang kedua ada DSSA. Sebenarnya kalau opini pribadi sih agak males ngebelinya ya. Oke, gini, kalau kita lihat dari strukturnya nggak enak memang. Kalau kita lihat dari sisi technical ya, udah kelihatan nggak enak memang di SSA setelah nge-breakdown 79.000 ya. Pertama, waktu di SSA turun breakdown 93.000 ini satu tanda kalau uptrendnya ini udah uptrend, setidaknya uptrend minor lah ya. Oh salah, bukan di situ tapi di sini. Breakdown 10.200. Ini ada satu tanda kalau uptrend minornya itu selesai ya. Dan ternyata waktu naik lagi tuh bener nggak berhasil breakout 11.800, malah turun sampai nge-breakdown 79.000. Nah, di sini sekarang kalau kita perhatiin dia membalnya di area-area yang menarik memang, tapi ada area yang lebih menarik lagi yaitu di 56 ribuan. Kalau misalnya masih penasaran banget atau minat banget, masih ngejadiin si DSSA jadi watch list gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini juga ada dominant break nih yang kebentuk di sini. Targetnya sih nggak banyak ya mestinya ya. Kita hitung lah. Sorry. Ini 61. Oh enggak ding. Salah. Enggak lah. Enggak salah. Bukan dominant break. Dan di sini area lowest di berapa ini lowestnya? Di 58.525 tuh masih memungkinkan untuk dites lagi tuh. Jadi hati-hati aja ini si DSSA-nya. Saya pikir ini close tanggal 17 dan 16 tuh sama, ternyata enggak ya. 17 lebih rendah. Oke, jadi DSSA hati-hati, masih ada potensi ngetes area lowest di bulan Maret. Belum tentu tutup di bawah lowest bulan Maret juga sih. Kalau ada perlawanan itu sebenarnya ada satu tanda pelemahan downtrend yaitu bullish divergence. Tapi ya bukan berarti jadi satu tanda kalau downtrendnya selesai. Sementara ini downtrend selesai nanti kalau udah berhasil ke atas 79.075 karena ya 79.125 sorry, karena di situ swing lower high terakhir yang kebentuk waktu jalan turun tuh ya. Itulah kurang lebih si DSSA. Yang ketiga AGI, ternyata kejaring juga dia, dan si AGI hari ini ditutup melemah 0,6%, malah menyatu. Tutupan di 3310. Tadi sih sempat menguatnya sampai 3520 ya. Dan tadi pagi dibukanya maksud saya. Dibukanya gap down sampai 2840. Saya nggak tahu pada berani beli atau enggak. Kayaknya sih banyak yang ragu kalau misalnya AGI tadi gap down terus ada pengen beli gitu ya. Saya pikir sih pada ragu itu sih. Meskipun kalau kita lihat di sini ya, risikonya nggak gede sih, karena risikonya cukup di 2600. Kenapa di situ? Karena kalau kita lihat di sini nih swingnya, ini pullback terakhir. Salah, ini pullback terakhir. Nah ini pullback terakhir di tembus, kemudian ini jadi high valid 35
20-nya kemudian di breakout. Artinya low ini jadi low valid nih di 2610. Selama nggak turun dan tutup di bawah 2610 berarti uptrendnya belum selesai. Jadi sekarang si AGI bisa dibilang uptrendnya memang belum selesai. Cuman apakah seaman itu meskipun udah kena stempel HSC ya, saya nggak bisa berani bilang ini AGI masih AGI paling aman dibandingkan yang lainnya ya. Tapi kalau dilihat dari sisi teknikal memang dia uptrendnya belum selesai. Mungkin udah ada yang beli tadi pagi kemudian sampai penutupan hari ini belum dijual. Nggak ada salahnya ini TP-TP dulu karena hari ini tutupannya di 3310 juga, nggak berhasil tutup di atas penutupan hari Kamis pekan lalu gitu ya. Dan ya nggak ada salahnya buat yang masih mau hold pasang trailing stop 3300 kayak atau sebawah-bawahnya 3200 gitu. Intinya sih AGI-nya kalau misalnya Mina pengen beli 2800 atau di dekat-dekat area itu terhitung low risk. Di sini tadi risikonya low risknya juga hampir 10% juga sih. Karena stop lossnya di 2600. Jadi kalau misalnya udah ada barang, ini buat yang udah ada barang aja sih ya, pasang trailing stop. Sebawah-bawahnya trailing stop atau update stop lossnya di 2600. Saya rasa sih nggak masuk akal kalau pasang trailing stop atau stop loss di 2600 karena sekarang harganya 3310. Paling enggak ya 3200 itu oke lah. Masih bisa diterima lah. Gitu ya. Next, kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen nih. Ada 2 saham yang di request. Pertama ada SDMU. Oke, ini saham sih masih sepi ya, terutama di beberapa sebulan 1 bulan terakhir lah itu sepi dia. Kalau kita perhatiin strukturnya ya struktur eksternal ini low valid masih di bawah sini nih, masih di 55. Ya memang kalau dari sini angkanya selama nggak tutup di bawah 55 masih ada peluang rebound, tapi masa iya beli di 75 stop loss 54 kan jauhan. Di sedikit agak bawahnya itu ada area yang memungkinkan jadi area support memang, dan siapa tahu dalam waktu dekat ke depan ini masih mau ngetes 70 atau 69. Saya rasa sih nunggu enak di 69-nya ya. 69-nya mudah-mudahan dites lagi. Kalau mau tanda kutip spec buy, area itu lebih oke menurut saya. Kemudian stop lossnya ya cukup kalau tutupannya itu di bawah 66. Itu juga udah lumayan juga hitungan persentase stop lossnya. Karena meskipun beberapa hari yang lalu ini naik, tapi perlu diperhatiin di sini ada rejection ya, setelah ngetes area 80-an ada rejection, inside bar-nya sempat di breakdown, 74-nya sempat di breakdown hari ini, dan 87 belum berhasil ditebus. Artinya ya downtrend minornya aja belum selesai. Baru selesai downtrend minornya paling enggak itu kalau udah naik ke atas 87. Itu sih paling enggak ini si SDMU-nya. Yang kedua ada LPKR. Si LPKR hari ini tutup di 77, masih di sekitaran atau di range yang kalau kita bisa bilang beberapa hari terakhir itu sideways 71 sampai 81 lah. Range ini sebenarnya cukup menarik diperhatiin. Cuman akan lebih enak lagi setidaknya si LPKR ini berhasil tutup di atas 79. Beberapa kali sempat naik ke atas 79, tutupannya selalu di bawah nih. 2 kali ding. Ngetesnya berarti 3 kali. 3 kali belum berhasil, 3 kali 79 dites, bahkan ditembus 2 kalinya. Tapi belum berhasil. 4 kali per seharinya ya. 4 kali dites, 2 kalinya sempat tembus, tapi sama sekali belum ada yang berhasil tutup di atas 79. Ketika udah berhasil ada yang tutup di atas 79, maka ini ada satu tanda perubahan arah harga dari yang tadinya turun berubah jadi naik gitu ya. Satu tanda awal perubahan arah harga. Itulah. Jadi kalau misalnya lagi ada barang nih, level yang dipantau itu 71. Kalau sampai turun apalagi tutup di bawah 71 itu hati-hati. Kemudian buat yang pengen beli lebih enak kalau udah naik tutup di atas 79. Tapi kalau misalnya pengen nyemplungin dulu, nitip sendal dulu misalnya,
ya 77 atau di bawah 77 itu lebih menarik sih ya. Sedekat mungkin dengan 71 itu akan lebih menarik karena lebih kecil range stop lossnya atau lebih kecil risikonya. Itu sih. Mudah-mudahan menjawab. Selanjutnya kita bahas saham yang masuk ke dalam list stock ideas untuk besok hari Selasa 7 April 2026. Ada 3 saham Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham pertama ada ADMR. Saham yang pernah masuk ke dalam stock ideas mungkin udah pada kejual karena ini sempat inside bar terus di breakdown ya 1960 mungkin kemarin kejual gitu ya, terus pengen buyback. Nah ini masuk area beli lagi nih 1819 1810 tuh boleh dijadiin area beli atau plus satu lagi di 1750. Jadi di dua level itu boleh dipasangin boleh dipasangin order beli dengan stop loss sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 1690. Target TP1 masih di 2080 2090 ya. Sampai 2100 boleh lah. Mudah-mudahan sih ini membal dalam waktu dekat ke depan karena ya memang ini terlihat bikin range sideways yang range-nya itu menyempit gitu. Bikin sideways yang range-nya menyempit. Dan sekarang lagi ada di area-area support. Selama nggak turun tutup di bawah gampangnya itu 1700 lah biar angkanya gampang diinget. Selama masih stay di atas 1700 peluang untuk balik lagi ke 2000 tuh masih ada gitu ya. Jadi bisa dicoba ini, bisa diupayakan lagi si ADMR nya. Yang kedua ada ASSA. Posisi harganya sih ini yang menarik ya. Dan di tahun lalu bulan Oktober tepatnya itu ada setup. Kemudian nyamperin area belinya atau level per entry dan entry-nya itu baru di bulan April ini nih, Maret April. Meskipun beberapa hari yang lalu di pekan lalu itu sempat turun di bawah 775, tapi karena tutupan nggak di bawah 775 jadi setup ini masih bisa dipakai. Jadi buat yang masih minat incer ASSA boleh ngantri di 805 810 ya. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 775 atau 760 lah ya. 760 atau lebih bawah itu berarti gagal kalau tutup di situ. Dan targetnya kita incer di 890 di 890 sampai 900-an itu dulu. Kemudian yang ketiga ada BP. Nah, BP tadi sih sempat tektokin sih ya. Waktu live trade pagi dan siang juga berapa kali dibahas. Buat yang udah cuan, happy cuan, yang udah jualan, yang masih ada barang, mudah-mudahan masih floating profit. Nah, si BP ceritanya hari ini tutup di 220 sekaligus naik ke atas 216. Ini jadi bisa dibilang downtrend minor sejak highest Februari sampai sekarang ini selesai nih downtrend minornya nih. Dan ada peluang rebound lebih tinggi. Mudah-mudahan sih ketika di sini kebentuk setup ya. Setup ada CB1 kemudian target TP1 di 246 244 mudah-mudahan disamperin tanpa banyak drama dan area belinya itu masih ada di bawah. Yang bisa dijadiin area beli dari setup ini nih ada 3 level. Yang pertama 210, kemudian yang kedua 200, yang ketiga 189. Mau ngantri di ketiga level itu boleh. Mau ngantri di kedua di salah dua atau salah satu level yang tadi disebut juga boleh, nggak masalah. Yang penting stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 180. Dan mudah-mudahan bisa lancar nyamperin dulu ya area belinya. Kemudian lancar ke target TP1 di 244 246. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur otomatis ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.